Yo, salam. Selamat datang kembali di AS Studio. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan anime yang berjudul Hanyo no Yasaime. Suatu hari, Hisui dan kelompoknya dipanggil oleh Putri Aiya. Saat itu, ketua mereka, Kohaku, tidak hadir. Ternyata mereka akan dijadikan pemburu siluman keluarga Higarashi. Namun dengan satu syarat, mereka harus mengikuti kontes bersama pemburu bayaran yang Putri Aiya pilih. Hisui dan teman-temannya berpikir kalau mereka tidak akan hidup susah kalau bergabung dengan keluarga Higarashi itu. Dan ternyata mengejutkannya, di kelompok pemburu bayaran itu ada Moroha. Mereka pun akhirnya setuju. Hisui meminta Setsuna untuk ikut dalam pertandingan tersebut. Namun, dia memberikan syarat untuk tidak memberitahu Towa mengenai hal tersebut. Pada pagi harinya, Moroha pun bersiap-siap. Namun, itu dilihat oleh Towa, dan Towa pun merasa curiga. Kemudian dia menemui Setsuna, namun Setsuna sudah tidak ada di tempatnya. Dia hanya bisa bertemu dengan Kirara, dan akhirnya Towa pun berangkat bersama Kirara saja. Para pembasmi siluman dan Setsuna sudah bersiap di tempatnya. Sementara itu, Putri Aiya juga sudah berada di menara itu untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Para pemburu bayaran sudah datang bersama Moroha. Mereka pun berpose konyol sebelum dimulai. Dan pertempuran pun dimulai. Ya, tentunya pertempuran ini sudah disetting sedemikian rupa, jadi ini hanya settingan semata. Bola api dari pemburu siluman meluncur ke arah para pemburu bayaran. Sementara itu, Towa datang bersama Kirara. Dia tidak tahu kalau itu adalah settingan, karena Setsuna bilang untuk tidak memberitahu Towa soal pertempuran tersebut. Towa pun bertanya-tanya kepada Moroha, kenapa dia bertaruh sendirian. Saat itu, Setsuna datang ke sana dan bilang untuk tidak ikut campur dalam pertempuran mereka. Towa pun terkejut, karena dia baru tahu ternyata yang dilawan Moroha adalah para pembasmi siluman. Sedangkan para pembasmi siluman terus menyerang bola api ke arah mereka, karena tidak ingin membuat pertunjukannya sia-sia. Setsuna menyuruh Towa untuk tidak menghalangi mereka, atau dia juga akan melawan Towa. Dan pertengkaran antar saudara pun dimulai. Untuk melanjutkan pekerjaan mereka, Moroha dan Setsuna pun berhadapan dengan jurusnya. Towa pun tentunya tidak tinggal diam. Dia pun memotong serangan kedua belah pihak. Sementara itu, Hisui menyuruh Takechio untuk berubah menjadi bom api dan menyerang Moroha. Hisui pun datang ke sana dan bilang untuk tidak ikut campur kepada Towa. Namun, Towa tetap tidak terima akan hal tersebut. Hisui pun menyerang Towa dengan jurus Hiraishu-nya dan diselamatkan oleh Moroha, sehingga serangannya terlihat seperti mengenai Moroha. Dan ketika bilang itu adalah hanya tipuan untuk memuaskan dirinya saja, Kohaku mendengar itu tepat di belakang sang putri. Sementara itu, Towa menangis karena Moroha tergeletak. Namun, ternyata itu bukan Moroha. Itu adalah Takechio yang menyamar menjadi Moroha. Mereka semua pun akhirnya memberitahu bahwa semua itu hanyalah settingan belaka untuk bisa menjadi pembasmi siluman kerajaan dan tidak khawatir lagi tentang uang. Saat itu, Kohaku datang dan bilang kalau Tuan Putri berbohong dan menipu mereka. Dia juga bilang kalau pembasmi siluman itu untuk membantu orang, bukan untuk uang. Putri Aiya juga dimarahi oleh ayahnya karena dia sudah menipu orang lain. Dia melakukan itu karena kesal dulu mereka sudah mengotori kimononya. Sementara itu, Towa, Setsuna, dan Moroha kembali pulang. Bukannya marah, Towa malah menangis dan memeluk mereka berdua. Dia pun bersyukur karena semuanya baik-baik saja.
Toa dan Setsuna pergi ke suatu tempat. Setsuna menceritakan tentang desa tersembunyi setengah siluman, tempat di mana dia tinggal setelah berpisah dengan Toa saat itu. Setsuna dibawa oleh naga kepala dua milik Jaken. Dia membawa Setsuna ke tempat desa tersembunyi setengah siluman itu. Disitulah dia bertemu dengan Shiori bersama anak-anak setengah siluman lainnya. Shiori adalah setengah siluman dari suku siluman kelelawar dengan kekuatan penciptaan pelindung untuk melindungi desa itu. Pada siang hari mereka mencari makan dan pada malam hari mereka bersembunyi dari siluman. Setsuna di sana belajar banyak hal dari membaca sampai menulis. Terkadang Setsuna juga menerima barang yang ditujukan kepadanya dan mengikuti instruksi yang ada di sana. Terkadang siluman muncul ke sana, dan mereka harus bekerja sama untuk mengalahkan siluman tersebut. Nah, pada saat ini Setsuna sudah 6 tahun tinggal di sini, dan dia menerima surat untuk pergi ke tempat lahirnya. Dan dia pun sampai di tempat nenek Kaede, namun hanya sebentar. Setelah dia menghajar 2 bandit, dia menyadari sesuatu dan kembali lagi ke desa asalnya. Suatu hari, Shiori kehilangan kekuatannya pada saat bulan baru. Disitulah siluman bernama Kaga Gonsen merencanakan sesuatu dan muncul di sana. Mereka akan menangkap setengah siluman untuk dimakan. Di sana kita lihat ada pendeta Miroku yang mengintip siluman tersebut. Setsuna dan teman-temannya menyerang para siluman itu, namun pisau Setsuna patah oleh senjata musuhnya. Saat itulah Miroku pun muncul membantu, namun dia juga kalah. Setsuna pun terkena serangannya dan teman-temannya tersudutkan. Saat itulah darah siluman Setsuna mengambil alih tubuhnya dan dia pun berubah. Setsuna mengacak-acak tubuh siluman itu hingga terpotong-potong. Namun, dia juga hampir melukai teman-temannya dan menyerang Miroku. Untungnya, Miroku berhasil melumpuhkannya dan membuat segel di tubuhnya dengan perantara senjata Naginata milik siluman tadi yang kini selalu dipakai oleh Setsuna. Saat itu, Shiori menyuruh dia untuk bergabung dengan para manusia karena dia sudah cukup kuat. Setsuna pun kembali ke nenek Kaede dan saat itulah dia bergabung sebagai pembasmi siluman. Itulah kenapa saat ini Setsuna membawa Toa ke tempat itu. Terkadang dia melindungi tempat itu dari siluman-siluman yang datang ke sana. Scene pun berpindah. Kini kita diperlihatkan dengan beberapa ratus tahun yang lalu. Di sana Kirin Maru dan siluman agung masih ada. Para siluman 4 bahayanya mengatakan kalau siluman agung sekarang berada di Kamakura dan sedang terluka parah setelah bertarung. Mereka berkata untuk menyerangnya saat itu, namun Kirin Maru menolak. Dia tidak ingin menyerang musuhnya ketika terluka. Dia ingin menantang dia secara adil dan terhormat. Kirin Maru pun memanggil Riku dan menyuruhnya untuk mengumpulkan tanaman obat dan dikirimkan kepada siluman agung yang sedang terluka tersebut. Riku pun pergi ke tempatnya, namun begitu sampai, rumahnya sudah terbakar dan siluman agung sudah meninggal. Di saat itu, yang selamat hanyalah Ijoyoi dan anaknya yang setengah siluman, yaitu Inuyasha. Riku pun kembali dan melaporkan hal tersebut. Zero pun menangis mendengar hal tersebut. Nah, ternyata Zero ini memiliki rasa terhadap siluman agung. Saat itu, dia meminta kepada bola Shikonotama untuk membuang kekuatan, kesedihan, hati, dan air matanya. Air mata Zero menetes ke bola Shikonotama, dan jadilah 7 mutiara pelangi yang mengandung kekuatan Zero dan Shikonotama. Dan saat itu, dia bukan siluman lagi dan tidak pernah merasakan kesedihan. Itulah asal-usul dari bola mutiara pelangi. Scene pun berpindah. Setsuna memperlihatkan Toa untuk tidak pergi keluar karena malam ini saatnya bulan baru yang merupakan saat Toa berubah menjadi manusia biasa. Nenek Kaede bilang kalau dia mengingatkannya pada Rin, ibu mereka.
yang dulu tinggal bersamanya. Namun setelah melahirkan mereka berdua, Rin menghilang. Entah kenapa dia diculik atau pergi atas kemauannya sendiri. Toa pun pergi tidur. Dalam mimpinya, dia bermimpi tentang Setsuna, kupu-kupu mimpi, dan seorang perempuan dalam pohon waktu. Dia pun terbangun, namun dia melihat kupu-kupu mimpi yang ada di mimpinya tersebut terbang di luar, dan dia pun mengejarnya sampai kupu-kupu itu menghilang di dekat pohon waktu. Sementara itu, Totetsu sedang mencari setengah siluman karena dia tahu bahwa kekuatan mereka menghilang pada saat malam ini. Toa mengejar kunang-kunang yang dia lihat dan bertemu dengan Riku. Riku ini hendak mengambil mutiara pelanginya, namun karena Toa saat ini sedang kehilangan kekuatan silumannya, dia pun mengurungkan niatnya itu. Mereka minum teh berdua dan memandang bintang-bintang. Riku menceritakan bahwa dia ingin mengumpulkan semua mutiara pelangi itu dan mengembalikannya ke pemiliknya. Tiba-tiba Totetsu pun datang dan menyerang mereka. Riku pun kesal karena sudah mengganggunya. Kemudian dia pun melawannya. Totetsu bilang kalau dia memakannya apakah rasanya akan sama seperti Tuan Kirinmaru. Toa pun heran mendengar itu. Dia tidak tahu kalau Riku ini merupakan bagian dari tubuh Kirinmaru yang dibuang. Riku kemudian mengeluarkan lebah beracun dan menolong Toa. Punggung Riku terluka demi melindungi Toa. Saat itulah tibalah Moroha dan Setsuna bersama Kirara. Matahari pun sudah terbit dan rambut Toa pun kembali memutih, yang artinya kekuatannya sudah kembali. Melihat itu, Totetsu pun mengeluarkan awan hitamnya dan kabur dari sana. Namun, pedang Riku melesat memutuskan kepala Totetsu dan mengambil mutiara jingganya. Kepala Totetsu pun terpenggal. Riku pun memeluk Toa, namun Setsuna menghunuskan senjata karena mencium bau yang sama seperti Kirinmaru. Riku pun pergi, namun tidak disangka Toa memberikan mutiara peraknya kepada Riku dengan sukarela, dan Riku pun meninggalkan mereka. Moroha juga sangat senang karena dia mendapatkan kepala Totetsu untuk dijual kepada Jubei, dan cerita pun selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di video selanjutnya.